Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini tanggal 30 Mei 2025. Bapak Ibu, berbicara tentang perumpamaan Yesus memberi makan 5.000 orang, tentunya bukan hal yang asing bagi kita sebagai umat Kristiani. Ya, cerita ini sudah kita dengar waktu kita sekolah minggu, bahkan dalam khotbah-khotbah pun hal ini seringkali dibicarakan. Pada hari ini kita akan merenungkannya untuk mengambil pada satu sisi yang berbeda. Untuk itu Bapak Ibu, kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan, di mana kami mau mendengar akan suara sabdamu di tengah-tengah kondisi negara kami di dalam ekonomi yang mulai terasa sangat menyesakan. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang akan melepaskan kami dari semuanya itu dan akan memelihara hidup kami. Untuk itulah Tuhan, berbicaralah sebab kami hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini ada hal yang menarik. Dan kita akan belajar dari 2 tokoh. Yang pertama Yesus, yang kedua adalah anak kecil. Ya, apa yang dikatakan Yesus ketika murid-muridnya berkata, "Suruhlah mereka mencari makan, dan hari sudah gelap." Ya, apakah Yesus memerintahkan murid-muridnya, "Iya, betul kata-katamu, suruhlah mereka untuk mencari makan"? Tidak. Tetapi hal yang menarik yang Yesus katakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, seringkali Bapak Ibu, kita meminta orang lain, kita menyuruh orang lain untuk melakukan. Tetapi berbeda dengan Yesus terhadap murid-muridnya. Kamu yang harus memberi makan. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Apabila kita mengasihi, jangan suruh orang lain. Tetapi diri kita yang dahulu, kita melakukannya. Baru kita suruh orang lain. Ini hal yang istimewa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan kita suruh orang lain. Tetapi kenapa kita tidak berbuat untuk mereka? Yang kedua, yang Tuhan katakan, apa yang ada padamu. Dia tidak mengatakan apa yang tidak ada padamu. Tetapi dia berkata, apa yang ada padamu. Ya, Tuhan memberikan kepada kita talenta. Tuhan memberikan kepada kita karunia, kemampuan. Pergunakanlah itu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya percaya sebagai anak Tuhan,
Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, talenta. Talenta seperti apa? Ya, kemungkinan kita bisa berdagang, kita bisa menjual jasa mengajar anak-anak, kita bisa menolong orang lain, ya, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pergunakanlah talenta itu. Tuhan akan memelihara hidup kita. Belajar dari perumpamaan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada hal yang menarik, yaitu anak kecil ini, Bapak Ibu. Apa yang dibawa anak kecil? Anak kecil ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Dari 5.000 orang ini, tidak disebut satu pun yang membawa makanan, kecuali anak kecil ini. Mereka mendengarkan khotbah Yesus dari siang sampai malam. Tapi mereka tidak mengantisipasi. Mereka tidak membawa sesuatu apapun untuk bekal ketika nanti malam tiba. Mereka mau makan apa? Tetapi anak kecil ini, dia membawa bekal. Dia mengantisipasi untuk hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Untuk hal-hal yang ada di depan, apakah kita juga sudah mengantisipasi? Ya, menabung bukan hal yang bertolak belakang dengan ajaran kekristenan. Tetapi menabung itu adalah sesuatu hal yang Tuhan ajarkan untuk kita mengantisipasi ke depan. Seperti Yusuf. Kalau Bapak Ibu ingat akan cerita Yusuf, di mana masa sengsara 7 tahun yang akan datang diantisipasi di 7 tahun ini. Sehingga umat Israel terpelihara. Yang kedua yang kita belajar dari anak kecil, yaitu adalah kemurahan hatinya. Kalau biasanya anak kecil barangnya diminta, pasti tidak boleh. Dia egois. Tetapi beda dengan anak kecil ini. Dia memberikannya dengan sukacita, memberkati. Sehingga akhirnya apa? Dari 5 roti dan 2 ikan ini, terjadi mujizat Tuhan, memberi 5.000 orang itu makan. Demikian pula Bapak Ibu, di dalam hal talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta juga bukan hanya berbicara tentang keahlian, tetapi talenta itu juga berbicara tentang bagaimana kita bergaul. Jangan menyepelekan orang-orang yang ada di dekat kita. Orang-orang yang kita merasa bahwa dia tidak berguna. Suatu hari, melalui dia, kita bisa merasakan berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersekutu di dalam Tuhan. Berpeganglah teguh di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada hari ini. Walaupun firman ini singkat, tetapi biarlah Engkau memaknainya, sehingga memberikan kepada kami semangat bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Di tengah-tengah kondisi kritis seperti ini pun, Engkau tetap akan memelihara hidup kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi Tuhan akan memampukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.